ada waktu santai, Sinteyong sampai Belanda. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tak memiliki waktu bersantai sedikit pun karena ia telah berada di Belanda untuk memantau dan mengecek kondisi pemain skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini memang sebenarnya sudah lama diagendakan akan langsung ke Belanda. Hal ini sudah tersiar setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu. Namun kala itu, kabar tersebut mencuat karena lini depan timnas Indonesia dikritik habis-habisan. Situasi ini pun membuat timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan dalam dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Tentu saja ini karena kemenangan melawan Vietnam akan menjadi modal bagus untuk timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu saja Sinteyong tak bisa bersantai. Setelah tiba di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia langsung mengadakan pertemuan dengan Nova Arianto. Tak lama kemudian, pelatih berusia 53 tahun itu langsung bertolak ke Belanda. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia mengungkapkan bahwa ia telah bertolak ke Belanda pada hari Kamis 29 Februari. Dengan begitu, saat ini Sin sudah berada di Belanda. Hal ini juga dipastikan dalam unggahannya, yang mana ia menampilkan sederet foto dari ruang tunggu, di pesawat hingga berada di Belanda. Nasib miris Witan Sulaiman di Bayangkara FC. Bintang timnas Indonesia, Witan Sulaiman, bisa dikatakan tengah bernasib miris usai dirinya jarang mendapat kesempatan bermain secara penuh sejak bergabung Bayangkara FC. Witan Sulaiman menjadi salah satu pemain muda yang dinilai akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini tak lepas dari kiprahnya sejak usia remaja. Setelah bersinar bersama timnas U19, namanya terus melejit dan bahkan berhasil menembus sepak bola Eropa. Usai lulus dari SKO Ragunan dan membela PSIM Yogyakarta, Witan melanjutkan kariernya di luar negeri bersama klub Serbia, FK Ratnik. Setelahnya, pemain yang kini berusia 22 tahun itu sempat bermain di Lechia Gdansk di Polandia dan FK Senica di Slovakia bersama kompatriotnya, Egy Maulana Fikri. Karir Witan pun diyakini bakal moncer, setelah dirinya dipinang klub Slovakia lainnya, AS Trencin, pada tahun 2022 kemarin. Sayangnya, perjalanannya di Eropa terhenti pada musim dingin 2023 setelah Persija Jakarta menebusnya dari AS Trencin pada bursa transfer kedua Liga 1 2022/2023. Usai tiba di Persija, Witan selalu jadi andalan sang pelatih, Thomas Doll, hingga pertengahan Liga 1 2023/2024, dengan mencatatkan 28 pertandingan dan torehan 5 gol serta 6 assist. Namun kini pamor Witan seakan meredup setelah dipinjamkan ke Bayangkara FC. Alih-alih jadi andalan, ia justru jarang bermain penuh untuk tim berjuluk The Guardian itu. Witan Sulaiman sendiri dipinjam oleh Bayangkara FC pada bursa transfer kedua Liga 1 2023/2024 dari Persija Jakarta dengan durasi selama setengah musim. Ragnar Oratmangun ajak Ole Romeni perkuat Indonesia. Winger Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun, mengajak penyerang FC Utrecht Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Ragnar Oratmangun dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola 26 tahun ini tengah menunggu reses DPR yang berakhir pada Selasa 5 Maret. Rencananya di awal Maret 2024, proses naturalisasinya dan juga Tom Haye akan dirapatkan DPR, tepatnya di Komisi 3 dan 10. Setelah itu Presiden akan mengeluarkan Kepres terkait naturalisasi Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Setelah Kepres keluar, mereka tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Hanya saja, mereka tidak akan bisa langsung membela timnas Indonesia.
mengingat harus perpindahan federasi terlebih dulu dari KNVB ke PSSI. Lalu bagaimana dengan Ole Roumanie? Setelah kabar PSSI mendekati pemain keturunan Grade A, namanya langsung muncul ke permukaan. Namanya muncul karena yang bersangkutan mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dan sekarang harapannya PSSI benar mendekati Ole Roumanie demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jikapun belum mampu melakukan pendekatan, Ragnar Oratmangun dapat menjadi agen untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Sekedar diketahui, Ragnar Oratmangun dan Ole Roumanie merupakan sahabat lama, sekalipun usia keduanya terpaut 3 tahun. Baik Ragnar dan juga Ole sama-sama berstatus jebolan klub Liga Belanda, NEC Nijmegen. Sinteyong panggil 27 pemain timnas lawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lebih dulu akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret. 5 hari kemudian, Indonesia akan bertandang ke Vietnam. Sebelum 2 pertandingan penting ini, pelatih timnas Indonesia direncanakan akan melakukan pemusatan latihan atau training camp di Jakarta. Dan Ketua BTN Sumarji memberikan informasi bahwa para pemain akan berkumpul pada 17 Maret mendatang. Sudah adakan ada 27 pemain. 17 Maret sore datang di hotel, 18 sudah kumpul semua dan tanggal 21 main. Tanggal 22 kita terbang ke Vietnam menggunakan private jet dan kembali tanggal 27 ke Jakarta, ujar Sumarji. Namun meskipun begitu, ia tak menyebutkan siapa saja pemain yang akan dipanggil. Dia hanya menginformasikan hanya ada 27 pemain yang dipanggil. Jika merujuk pada pernyataan asisten pelatih Nova Arianto, skuad untuk kualifikasi Piala Dunia ini tidak akan jauh berbeda dari skuad di Piala Asia 2023 kemarin. Kabar baiknya, ada Jay Ijes yang sedang memperkuat klub Serie B Italia Venezia juga sudah bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kalahkan Vietnam, ranking FIFA Timnas bisa melejit. Jika mengalahkan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang,